Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 20 Agustus 2026. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Bernardus Abbas, pujangga gereja. Bernardus lahir di Prancis pada tahun 1090. Setelah kematian ibunya, Bernardus hidup dalam masa yang kelam, gak karu-karuan. Namun, ia membaharui hidupnya dengan masuk biara pertapaan yang dipimpin oleh Stefanus Harding yang menjadi orang kudus. Di biara inilah Bernardus mendapatkan pencerahan untuk tekun merenungkan firman Tuhan. Dan ia bergiat menulis banyak buku. Kemahirannya dalam bahasa Latin membuat Bernardus mampu menerangkan dengan jitu ajaran iman kekatolikan. Maka Bernardus dikenal sebagai seorang pengkhotbah ulung dan pembela ajaran iman gereja. Ia ditugaskan untuk mendirikan sebuah biara pertapaan baru bersama dengan 12 rekannya di Clairvaux yang disebut sebagai Lembah Hening. Biara ini amat berkembang pesat dan masyhur di seluruh Eropa. Ia wafat pada 20 Agustus 1153 dan diangkat menjadi pelindung kongregasi SSCC, yakni Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria. Santo Bernardus adalah pujangga gereja dan ia dinyatakan sebagai Bapa Gereja yang terakhir. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan para pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan kawin telah tersedia tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai ke sana ke perjamuan kawin ini. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan perkawinan itu dengan tamu. Ketika raja hendak masuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Perkawinan dalam tradisi Tionghoa mempersatukan dua keluarga besar. Dan momen penyatuan ini terjadi dalam acara Tepai, yakni penghormatan dan bakti kedua mempelai kepada kedua belah pihak keluarga besar dengan cara minum teh bersama. Suatu hari saya pernah diundang ke acara Tepai untuk pertama kalinya. Bingung sih harus ngapain dan pakaian apa. Maka daripada pusing-pusing, saya pakai jubah aja, aman. Sementara banyak keluarga yang menggunakan jas atau congsam dan berpakaian pesta. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, saya kira sudah umum dan biasa kita diundang dalam acara pesta atau resepsi perkawinan. Bahkan sejak dari zaman Yesus, mensyukuri pesta perkawinan dengan mengundang orang-orang atau mengadakan resepsi sudah dibuat. Hari ini di dalam firman Tuhan, Yesus mengemukakan perumpamaan perihal kerajaan surga yang digambarkan seperti perjamuan perkawinan yang diadakan seorang raja bagi anaknya. Segalanya telah disediakan, undangan telah disebar, namun rakyat yang diundang untuk mengalami sukacita bersama raja malah nggak datang dengan berbagai alasan. Inilah saya kira gambaran dari kita yang terkadang enggan dan tidak mengindahkan undangan Tuhan. Kita melupakan undangan Tuhan karena terlalu sibuk dengan aneka kepentingan diri kita. Tuhan kita cari kalau ada waktu luang. Bukannya kita mau memberi waktu untuk Tuhan. Selanjutnya, ada pula yang datang namun salah kostum. Ini kan pesta. Namun yang datang tidak berpakaian pesta. Maka raja yang murah hati itu menjadi marah. Sudah diundang, kok malah diremehkan dan disepelekan dengan tidak mengindahkan datang ke dalam pesta, atau malah datang ke dalam pesta, tapi tidak mengenakan pakaian pesta. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, undangan Tuhan menuntut kehadiran dan kedatangan kita. Jangan lagi kita menolak dan tidak mengindahkan undangan Tuhan ini. Mari kita datang dengan memakai pakaian pesta, pakaian yang pantas. Saya kira Ekaristi adalah undangan perjamuan Tuhan untuk kita bersyukur atas segala yang baik yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Mari kita datang dan jangan salah kostum dalam pesta iman ini. Ekaristi, datang ke gereja, bukan tempat gym, bukan tempat olahraga, juga bukan tempat party yang tempat hore-horean. Datang ke gereja dan merayakan perjamuan Ekaristi adalah undangan buat kita mengalami kelegaan, mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita penuhi undangan Tuhan dengan datang dan berpakaian yang layak dan pantas. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.